Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Anggara dengan NIM 230705164, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai prat beserta cara penggunaannya. Nah, sebelum kita memulai prakteknya, kita mungkin akan mengenal prat terlebih dahulu. Untuk kamu yang mungkin belum mengetahui apa itu prat, dilansir dari corpus.edu.hk, prat itu adalah suatu software gratis yang digunakan untuk rekonstruksi sinyal ucapan akustik. Di sini kita dapat menganalisis, mengsintesis, memanipulasi ucapan, dan membuat gambar berkualitas tinggi. Oke, kita scroll. Nah, apa itu prat? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prat. Prat adalah suatu software atau perangkat lunak terbuka untuk analisis ucapan dalam fonetik. Prat dirancang dan terus dikembangkan oleh Paulo Boersma dan David Winning dari Universitas Amsterdam yang terletak di Belanda. Prat sendiri tersedia gratis untuk banyak platform dan dapat di-download melalui Google. Nah, mungkin dari kalian itu banyak ya yang bertanya-tanya, memangnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari prat? Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan beberapa poin yang menjelaskan tentang apa yang akan kita dapatkan dari prat itu. Yang pertama, di prat kita bisa menghasilkan bentuk gelombang, spektrogram pita lebar dan sempit, kontur intensitas, dan jalur nada. Yang kedua, pada prat kita dapat membuat rekaman, mengedit rekaman suara, dan mengekstrak suara individual untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan informasi tentang nada, intensitas, forman, pulsa, dan lain-lain. Yang keempat, kita dapat meningkatkan wilayah frekuensi tertentu, seperti pengelompokan dan memberi label pada suku kata atau fonem individual. Dan yang terakhir, kita dapat meletakkan karya dalam bentuk grafik untuk dicetak. Nah, mungkin kalian itu udah penasaran ya bagaimana prakteknya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Untuk langkah pertama tentunya kita harus masuk ke dalam software prat itu sendiri yang telah di-download pada perangkat yang akan digunakan. Oke, baik, ini kita sudah ada di dalam softwarenya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik open, pilih read from file, dan pilih kata yang akan kita gunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan pengucapan kita dalam mengucapkan suatu kata dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan file sound ini dari native speaker, kalian bisa mengunjungi Cambridge Dictionary dan pilihlah kata yang ingin kalian pakai. Nah, lanjut. Di sini saya akan memilih storm, kemudian klik open. Nah, ini sudah banyak ya sound stormnya. Nah, kemudian klik open dan akan muncul seperti ini. Nah, untuk bisa menyesuaikan suara kita dengan suara yang diucapkan oleh native speaker, kita bisa klik play terlebih dahulu untuk mengetahui cara pengucapannya secara spontan. Storm. Nah, itu adalah pengucapan yang benar yang kita dapatkan melalui Cambridge Dictionary. Nah, namun untuk mengetahui lebih detail lagi, kita bisa melihat frekuensinya di bagian View and Edit. Nah, di sini itu terpampang jelas detail suara seperti apa, seperti kapan nada tinggi dan rendah diucapkan pada kata tersebut, maupun seberapa tinggi atau rendah frekuensi yang diucapkan pada kata tersebut. Oke, kita sudah mendengarkan bagaimana cara pengucapan yang benar. Sekarang, ini adalah waktunya untuk menguji seberapa bagus kemampuan saya dalam pengucapan bahasa Inggris. Untuk langkah selanjutnya, klik New, pilih Record Mono Sound. Nah, sebelum memulai rekaman, pastikan sampling frekuensinya itu berada pada 48.000 Hz. Dan untuk memulai rekaman, klik Record dan ucapkan kata storm semirip mungkin dengan yang diucapkan oleh native speaker. Jika katanya bukan storm, ya usahakan kata lain itu juga sesuai dengan ucapan dari native speaker yang kalian pilih. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Storm. Oke,
Untuk memastikan apakah suara kita sudah terdengar mirip atau belum, klik play. Storm. Nah, jika dirasa belum cukup bagus, kita bisa klik record untuk merekam suara kita kembali. Storm. Nah, kita juga bisa mendengarkannya kembali. Storm. Oke. Jika dirasa sudah cukup bagus, kita bisa ganti file ataupun nama filenya. Saya merekomendasikan jika kita menggantinya dengan nama kita ditambah dengan kata yang kita ucapkan. Sebagai contoh, di sini saya memilih Leo Stone dan klik Save to List. Oke, sudah tersimpan. Masuk ke langkah selanjutnya. Pada suara yang kita pilih, ini Sound Leo Storm, klik Annotate, pilih To Text Grid. Pada kolom Alter Names, itu ganti dengan kata yang kita pilih tadi. Di sini kita memilih kata Storm. Kita ganti dengan kata Storm, klik OK. Nah, kemudian scan text grid Leo Storm ini dengan suara yang asli. Kemudian klik View and Edit. Nah, pada bagian ini, pada kolom kuning, itu paskan pada bagian kita mengawali suara dengan pada bagian kita mengakhiri suara. Itu caranya adalah dengan mengklik bagian pada bulatan kecil di bagian bawah garis hijau atau di bagian garis putus-putus berwarna merah. Nah, karena kita mulainya dari bagian garis merah ini, maka kita klik bar kuningnya pada bagian ini. Begitu juga di bagian ujung, karena berakhir di sini, maka kita klik bagian ini. Oke. Nah, akan tersisa bar kuning di tengah-tengah, ya walaupun besar. Nah, di sini ini akan kita letakkan kata yang kita bahas, yaitu storm. Dengan cara kita ketik saja storm. Nah, kemudian kita close. Ini tidak hilang ya, ini tidak hilang. Bisa kita lihat kembali, dan ini masih ada. Oke, dah. Masuk ke yang terakhir. Untuk membandingkan kualitas suara pribadi dengan native speaker, pertama-tama scan suara native speaker dengan suara dari kita. Caranya adalah Sound Leo Storm di scan dengan Sound Storm. Kemudian pilih Save. Pilih Save as WAV file. Nah, di sini saya juga merekomendasikan kalian untuk mengisi nama sesuai dengan rekomendasi pada awal tadi, yaitu dengan mengisi nama kita ditambah dengan nama filenya atau nama suara dari native speakernya, yang mana saya memilih kata storm. Kemudian pilih save. Nah, pada bagian ini kita sudah mencapai titik akhir. Untuk melihat bagaimana kualitas perbandingannya, kita bisa mengklik bagian play. Storm. Nah, seperti itulah perbandingan suara saya dengan suara dari native speaker, di mana suara pertama adalah suara yang disampaikan oleh native speaker, sedangkan suara kedua adalah suara yang disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk bagaimana kualitas frekuensi saya itu seperti ini, dan kualitas frekuensi dari suara native speaker adalah seperti ini. Iya, mungkin tidak berbeda jauh, tapi ada sedikit kekeliruan pada pengucapan saya, di mana pada bagian awal pengucapan saya itu tidak setegas yang diucapkan oleh native speaker. Terletak seperti yang terletak pada bagian awal pengucapan ini.
di mana terlihat suara dari native speaker itu terdengar lebih tinggi frekuensinya ketimbang suara saya yang lebih rendah frekuensinya ketika pengucapan di bagian awal. Nah, oke. Karena suaranya seperti itu, mungkin saya rasa ini cukup. Mungkin sampai sini saja untuk video kali ini. Jika ada kelebihan dan kekurangan yang terdapat di video, boleh ditulis di kolom komentar jikalau mungkin tidak sempat saya bahas. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.